Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film dari Disney yang berjudul Pinocchio, yang baru dirilis pada tahun 2022 ini. Mungkin teman-teman sudah mengetahui siapa itu Pinocchio. Jadi, Mimin tidak perlu menjelaskan lebih panjang lagi tentang karakter ini. Singkatnya, film ini menceritakan tentang Pinocchio, beserta petualangannya untuk menjadi anak laki-laki sesungguhnya. Berbagai rintangan dan masalah pun harus dia lalui. Bagaimana kisah selengkapnya? Tapi sebelum ceritanya dimulai, saya ingatkan teman-teman jika video ini merupakan full spoiler. Ada baiknya jika kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film, kita akan dikenalkan dengan Jimmy si jangkrik. Dia adalah jangkrik gelandangan yang selalu berpindah-pindah tempat tinggal untuk mencari tempat perlindungan di tengah dinginnya udara malam. Di malam itu, dia menyelinap ke dalam rumah seorang pria bernama Mastro Geppetto, seorang pemahat kayu, pembuat jam, dan juga mainan. Di dalam tempat itu terdapat banyak jam kukuk yang dipajang. Namun Geppetto tak ingin menjual satupun dari mereka. Baginya, jam-jam itu merupakan ciptaannya yang paling istimewa, karena dibuat untuk mengenang mendiang istrinya Costanza. Di tempat itu Jimmy menyaksikan Geppetto sedang menyelesaikan sebuah boneka anak-anak yang terbuat dari kayu pinus. Karena itulah dia kemudian menamainya Pinocchio. Namun di balik rasa kebahagiaannya, Geppetto menyimpan luka mendalam di hatinya. Hal itu tak lepas setelah kepergian putra satu-satunya. Itulah alasannya kenapa dia membuat boneka itu, untuk mengenang putranya yang sudah tiada. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Geppetto bersiap untuk tidur. Namun tiba-tiba dia melihat sebuah bintang harapan dari balik jendelanya. Geppetto lantas membuat sebuah permohonan dari dalam lubuk hatinya, walau dia sempat ragu akan apa yang diinginkannya. Setelah melakukan itu, Geppetto akhirnya bisa tidur dengan tenang. Tepat pada pukul 12 malam, tiba-tiba terjadi sesuatu. Semua jam di tempat itu berhenti dengan sendirinya. Sinar biru dari langit kemudian mulai menyinari foto putra Geppetto, dan kemudian memantulkan sinarnya pada Pinocchio. Boneka kayu itu pun tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Jimmy yang juga melihat itu sangat terkejut, melihat Pinocchio yang bisa bergerak dan bahkan berbicara. Namun anehnya, Pinocchio selalu mengulangi apa yang diucapkan oleh Jimmy. Tapi hal itu tak berlangsung lama, sampai kemudian peri biru muncul di tempat itu. Ternyata dialah yang sudah memberikan kehidupan pada Pinocchio. Setelah mendengarkan permohonan tulus dari Geppetto, sang peri lalu memberikan sesuatu pada Pinocchio yang membuatnya bisa mengerti apa yang dikatakan orang lain. Kini Pinocchio sudah seperti anak laki-laki lainnya. Namun yang menjadi masalah, Pinocchio masih belum mengetahui mana yang baik dan yang salah. Karena itulah sang ratu kemudian memberikan tugas pada Jimmy untuk menjadi hati nurani bagi Pinocchio yang akan selalu membimbingnya, sampai Pinocchio bisa menjadi anak yang jujur dan juga tidak egois. Dengan begitu, Pinocchio bisa membuat bangga ayahnya. Sesaat setelah kepergian sang ratu, Geppetto tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat boneka buatannya sudah hidup layaknya manusia. Awalnya dia tak tahu harus berbuat apa. Namun tak lama dia langsung tersadar jika permohonannya sudah dikabulkan. Kepanikannya pun tiba-tiba berubah menjadi kebahagiaan. Geppetto berpikir jika dia dan Pinocchio bisa menjadi sebuah keluarga. Hari-hari berikutnya kehidupan mereka terlihat sangat bahagia. Sampai akhirnya Geppetto memutuskan untuk mengirim Pinocchio ke sekolah. Dia meminta Pinocchio untuk langsung kembali sehabis sekolah. Sementara itu Jimmy masih tertidur pulas. Dia sangat panik mengetahui jika Pinocchio sudah pergi ke sekolah. Secepat mungkin Jimmy pun langsung menyusulnya dengan meminta bantuan seekor burung bernama Sofia. Sementara itu, Pinocchio masih dalam perjalanannya menuju sekolah.
Di jalan dia tiba-tiba dicegat oleh seekor rubah dan kucing jalanan. Diam-diam mereka ternyata sudah mengikuti Pinocchio. Dengan niat yang sangat jahat mereka mulai mempengaruhi Pinocchio dengan berkata jika dirinya tak perlu ke sekolah untuk membuat bangga ayahnya. Si rubah berkata jika ada cara lain untuk menjadi anak laki-laki yang sesungguhnya, yaitu dengan tampil di teater dan menjadi terkenal, yang mana nantinya itu akan membuat bangga ayahnya. Pinocchio yang sangat polos pun langsung terperdaya dengan janji manis si rubah, tanpa mengetahui jika dirinya sedang diculik dan akan dijual. Namun tak lama setelah itu, Jimmy datang dan langsung menyelamatkan Pinocchio. Ia juga berusaha menyadarkan Pinocchio jika semua yang dikatakan si rubah merupakan kebohongan. Jimmy lalu meminta Pinocchio untuk mengingat perkataan sang ayah. Tak lama berselang mereka akhirnya sampai di sekolah. Jimmy meminta Pinocchio untuk mematuhi semua aturan di kelasnya, sementara dirinya akan menunggu Pinocchio sampai pulang sekolah. Namun sayang semuanya tak berjalan dengan lancar. Pinocchio tak diterima di sekolah itu dan bahkan diusir dari sana. Kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan oleh si rubah dengan mempengaruhi Pinocchio dan berkata jika sekolah bukanlah tempat yang cocok baginya. Dan lagi-lagi Pinocchio yang sangat polos pun langsung terpengaruh. Sementara itu Jimmy tak bisa berbuat apa-apa karena si rubah sudah mengurungnya pada sebuah stoples kaca. Di tempat yang berbeda, Geppetto sudah mulai gelisah karena Pinocchio tak kunjung kembali sementara hari sudah mulai gelap. Kita lalu diperlihatkan apa yang terjadi pada Pinocchio. Dia ternyata sudah dijual pada sebuah teater hiburan milik Stromboli. Di tempat itu Pinocchio dipaksa menari dan bernyanyi di hadapan para penonton. Dan tanpa diduga mereka sangat menyukai Pinocchio. Alhasil Stromboli pun mendapat banyak koin dari aksi Pinocchio. Di tempat itu juga Pinocchio berkenalan dengan seorang gadis yang bekerja pada Stromboli. Dia bernama Fabiana. Fabiana sebenarnya bermimpi untuk menjadi seorang penari balet. Namun dia harus mengubur dalam mimpinya setelah kakinya cedera sangat parah. Malam harinya Stromboli mengurung Pinocchio di sebuah kandang burung. Dan kini dia tak bisa lagi kembali pada sang ayah. Itu lantas membuat Pinocchio sangat putus asa. Sementara itu di tempat yang berbeda, Geppetto tak lelah terus mencari Pinocchio. Di tengah rasa kesedihannya, Fabiana tiba-tiba mendatangi Pinocchio. Dia bersama kru lainnya ternyata berencana kabur dari Stromboli. Mereka juga akan merebut kembali uang mereka dari Stromboli. Dengan itu mereka berencana membuat pertunjukan mereka sendiri. Ternyata selama ini Stromboli tak pernah menggaji mereka dan sudah bersikap sangat kejam pada semua pekerjanya. Karena itulah Fabiana datang untuk mengajak Pinocchio ikut bersama mereka. Sayangnya di tengah pembicaraan mereka, Stromboli tiba-tiba datang ke tempat itu. Dan sialnya lagi, dia mengunci satu-satunya jalan keluar dari tempat itu. Sementara itu Jimmy sudah mulai menyerah atas apa yang terjadi. Sampai kemudian kereta kuda Stromboli melintas tepat di hadapannya. Secara kebetulan Jimmy juga melihat Pinocchio di dalamnya. Dan beruntungnya lagi sebongkah batu menabrak stoples yang mengurung dirinya. Di saat sudah bebas dia pun langsung mengejar Pinocchio. Namun yang menjadi masalah, dia tak bisa membawa Pinocchio kabur dari sana karena kurungannya sudah dikunci. Jimmy lantas berkata, itulah yang terjadi jika Pinocchio ingin menjadi terkenal. Namun Pinocchio langsung membantahnya dengan berkata jika ia tak ingin terkenal sama sekali. Dan secara mengejutkan hidungnya mulai memanjang setelah mengatakan itu. Hidungnya pun semakin memanjang lagi ketika Pinocchio mengatakan jika dia sangat ingin bersekolah alih-alih berada di tempat itu. Dia bahkan tak suka akan pujian orang-orang atas pertunjukannya. Dan tanpa diduga, hidung panjangnya hampir menggapai kunci tempat yang mengurung dirinya. Sadar akan hal itu, Pinocchio dengan sengaja berbohong sampai hidungnya berhasil mengambil kunci itu. Dengan bantuan Jimmy, dia pun akhirnya berhasil keluar dari sana. Secepat mungkin mereka berlari kembali ke rumah. Namun tiba-tiba, seorang pria mengendarai kereta kuda bernama Coachman menangkap Pinocchio. Ada juga anak-anak lain bersamanya, yang mana mereka semua hendak dibawa menuju pulau kesenangan, tempat di mana tak ada orang tua dan juga aturan.
dan pastinya semua anak-anak akan menyukainya. Awalnya Pinocchio tak percaya pada mereka semua. Namun Coachman dan anak-anak lainnya tak berhenti untuk meyakinkannya. Itu lantas membuat Pinocchio mulai bimbang dan akhirnya memutuskan ikut bersama mereka. Tapi sayang bagi Jimmy yang tertinggal di belakang. Tak lama kemudian semua anak-anak itu pun sampai di Pulau Kesenangan. Yaitu sebuah tempat wahana dengan permainan yang sangat banyak. Semua anak-anak berbuat sesuka hati mereka di tempat itu. Mereka bahkan diperbolehkan untuk meminum bir. Tak terkecuali dengan Pinocchio. Semua yang ada di tempat itu juga mulai mereka hancurkan. Dan lebih parahnya lagi ada tempat khusus untuk mengumpat. Pinocchio mulai berpikir jika mereka melakukan hal yang salah. Sementara itu Geppetto akhirnya mengetahui kemana Pinocchio pergi. Setelah Sophia memberikan poster tentang pulau itu padanya. Kembali lagi bersama Pinocchio. Dia sedang bermain biliar bersama dengan Lempi. Namun anehnya tempat itu menjadi sangat sepi tanpa siapa-siapa selain mereka. Jimmy yang baru saja tiba di tempat itu langsung mendatangi Pinocchio. Tapi sialnya Lempi langsung memukulnya. Hingga membuat Jimmy terjatuh ke dalam gorong-gorong. Di dalam tempat itu Jimmy menyaksikan pemandangan yang sangat menyeramkan. Dia melihat para monster sedang menculik beberapa keledai. Ternyata Coachman lah orang di balik semua itu. Dan keledai itu merupakan anak-anak yang dia bawa sebelumnya. Mereka semua berubah setelah meminum bir yang diberikan oleh Coachman. Hal yang serupa juga mulai terjadi pada Lempi. Secara perlahan tubuhnya mulai berubah. Hingga akhirnya dia menjadi keledai seutuhnya. Pinocchio yang melihat itu sungguh tak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba dia menjadi sangat panik. Ketika dirinya juga mulai ikut berubah. Di saat yang bersamaan Jim tiba-tiba muncul di tempat itu dan langsung membawa Pinocchio kabur dari sana. Namun Coachman masih terus mengejar mereka. Tak punya pilihan lagi, mereka berdua kemudian terjun ke laut untuk menghindar darinya. Pada keesokan harinya Pinocchio kembali ke rumah. Tapi anehnya dia tak menemukan siapa-siapa di sana. Bahkan tak ada satupun jam di tempat itu. Sophia lalu memberitahukan pada mereka jika Geppetto sudah menjual semua jamnya untuk membeli sebuah perahu. Dan kini Geppetto sudah pergi berlayar untuk mencari Pinocchio. Mengetahui itu mereka pun bergegas mengejar Geppetto. Namun sayangnya Geppetto sudah pergi jauh. Secara kebetulan Pinocchio malah bertemu dengan Fabiana di dermaga. Gadis itu memberitahukan jika Stromboli sudah ditangkap polisi. Dan kini dia bersama kru lainnya akan memulai pertunjukan mereka sendiri. Fabiana lantas mengajak Pinocchio ikut bersama mereka. Tapi dengan berat hati Pinocchio menolaknya dan berkata jika dia harus menemukan ayahnya terlebih dahulu. Di saat mengatakan itu, kuping dan ekor keledai Pinocchio hilang seketika. Sementara Fabiana sudah memakluminya dan tak ingin memaksanya. Dia pun hanya bisa berharap mereka akan bertemu suatu saat nanti. Sesaat setelah itu Sophia mendatangi mereka. Dia sudah mengetahui ke arah mana Geppetto pergi. Sophia lantas memandu Pinocchio menuju ayahnya. Dari kejauhan sudah terlihat sebuah perahu di depan mereka. Dan benar saja, itu adalah perahu yang dinaiki oleh Geppetto. Sekuat tenaga Pinocchio berusaha memanggil sang ayah. Sementara Geppetto merasa jika ada yang memanggil dirinya. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat Pinocchio berselancar ke arah dirinya, yang sekaligus membuatnya sangat bahagia. Namun tiba-tiba, monster laut raksasa muncul dari dalam air dan langsung menelan mereka berdua. Beruntungnya mereka masih bisa selamat. Namun kini tak ada yang bisa mereka lakukan setelah melihat kapal lainnya yang sudah terjebak ditelan oleh makhluk itu. Namun tiba-tiba Pinocchio mendapatkan sebuah ide. Mereka lalu mulai membakar berbagai benda yang ada di tempat itu, dengan harapan asap dari api itu akan membuat sang monster terganggu. Dan benar saja, secara perlahan monster itu mulai membuka mulutnya. Geppetto dan Pinocchio pun langsung mengatur posisi perahu mereka. Dan sesaat kemudian, si monster langsung memuntahkan isi mulutnya bersama mereka. Mereka pun langsung terhempas ke laut dan membuat perahu mereka terbelah. Beruntungnya mereka berhasil selamat. Tapi masalah belum berakhir. Monster itu masih mengincar dan mulai mengejar mereka. Melihat itu, Pinocchio langsung membawa mereka semua berenang ke daratan
Dengan kecepatan tinggi dia berjuang sekuat tenaga untuk menghindari gigi tajam dan besar dari monster itu. Perjuangannya pun tidak sia-sia. Mereka berhasil sampai ke darat dan selamat dari monster itu. Namun tidak dengan Geppetto. Ia tak kunjung bangun di saat Pinocchio memanggil dirinya. Pinocchio pun hanya bisa menangis pilu melihat sang ayah yang sudah tiada. Tanpa ia sadari, air matanya mulai menetes dan terjatuh tepat pada wajah sang ayah. Sesaat kemudian keajaiban mulai terjadi. Geppetto tiba-tiba terbangun dan hidup kembali. Pinocchio pun tak bisa menyembunyikan rasa kebahagiaannya. Sementara itu, Geppetto merasa sangat bangga atas apa yang sudah dilakukan Pinocchio. Dia sudah menjadi anak berani dan tidak egois, seperti apa yang diharapkan oleh Geppetto. Kini mereka bersiap lagi memulai kehidupan mereka sebagai keluarga. Dan film pun berakhir. Baiklah teman-teman, demikian alur cerita Pinocchio 2022. Menurut saya film ini cukup bagus. Namun ada beberapa kekurangan pada film ini. Seperti alur plot yang berjalan sangat cepat dan seakan terburu-buru. Kita bahkan tak tahu bagaimana nasib anak-anak yang menjadi keledai sebelumnya. Sosok Geppetto yang diperankan oleh aktor sekaliber Tom Hanks juga kurang berkesan. Mungkin karena kurangnya chemistry atau pendalaman di antara kedua karakter utama pada film ini. Yang mana film ini lebih berfokus pada petualangan Pinocchio. Namun secara keseluruhan film ini sangat cocok untuk tontonan keluarga. Dengan berbagai pesan moral dan nilai positif yang bisa kita ambil dari dalamnya. Baiklah teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.